Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Bali bersatu. Pada debat pertama, kami sampaikan visi misi dari Paslon 1 adalah mewujudkan Bali Dwipa Jaya menuju Indonesia emas. Dan visi itu ditransformasikan menjadi 9 tata kelola. Dan malam ini adalah sesi debat kedua yang mengambil tema menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Dan diturunkan menjadi 5 subtema yang kami bagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama, hubungan pusat, daerah, dan kolaboratif governance. Pembangunan nasional akan berjalan produktif jika pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi berjalan secara efektif. Hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan dengan daerah akan menyulitkan pembangunan. Satu jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak sehat, di mana tahun 2002 lalu pernah mengalami defisit sebesar 1,9 triliun. Selain juga terikat pembayaran cicilan utang pen sekitar 245 miliar per tahun. Bahkan untuk menutupi defisit, Pemprov Bali mengusulkan di RAPBD tahun 2024 meminjam kembali utang sebesar 842 miliar lebih. Hal ini kondisi kebalikannya pada era Gubernur Mangku Pastike, di mana akhir jabatan mewarisi surplus anggaran 1,1 triliun. Tidak hanya itu, langkah kolaboratif governance perlu juga dijaga sebagai bentuk partisipasi di luar pemerintahan bisa berperan aktif. Kolaboratif governance di mana di dalamnya ada partisipatif dari elemen di luar pemerintahan untuk melaksanakan program yang sejenis, searah, sebangun di antara keduanya. Klaster 2, pajak dan retribusi daerah, inovasi daerah menggali sumber padi, serta pembangunan sumber daya manusia. Terkait dengan urusan pajak dan retribusi, sangat tergantung dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, dan itu sudah diatur secara teknis. Sementara inovasi daerah memiliki banyak potensi, antara lain mengintensifkan pemanfaatan aset tanah Pemprov khususnya di daerah pariwisata, baik untuk bentuk sewa maupun kerjasama untuk meningkatkan PAD sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Program aplikasi terintegrasi yang sudah kami sampaikan di debat pertama, kami bisa mengintensifkan pendapatan dari retribusi wisatawan, mengetahui secara presisi PAR dari wisatawan, pembuatan park and ride di mana tempat wisata baik di atas tanah Pemprov Bali, tanah negara, dan tanah masyarakat pemilik lahan. Badan khusus pengelolaan sampah yang menjadi badan yang produktif dalam menuntaskan sampah menjadi komoditi dan sampah menjadi sumber penghasilan PAD. Pemanfaatan jarak 12 mil laut yang menjadi kewenangan Pemprov untuk pengembangan perikanan yang bisa bermanfaat untuk nelayan dan PAD. Sementara di sektor pembangunan SDM adalah sektor yang paling kami perhatikan. Manusia Bali memiliki lokal genius yang bagus, dan itu modal dasar untuk kemajuan kita ke depannya. Saat ini harus jujur, kondisi terkait peningkatan SDM di Bali tidak mendapatkan penanganan sangat serius. Banyak sisi kelam di mana SDM di Bali tidak dalam kondisi baik-baik saja. Faktanya, angka bunuh diri yang tertinggi di Indonesia, sampai terpuruknya ranking SMK yang hanya mampu bertengger di atas 350 besar terbaik di Indonesia, versi LTMPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022. Singkatnya, untuk SDM, maka Mulia Pas berusaha memadukan pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi SDM yang cerdas, terampil, berbudaya. Beberapa program antara lain SMA, SMKN negeri gratis, dan subsidi untuk sekolah swasta. Sekolah Bali Mandara yang dikembangkan bahkan ditambah secara terukur. Beasiswa Bali Dwipa Jaya untuk lulusan SMK yang melanjutkan kuliah, termasuk beasiswa khusus untuk disiplin ilmu seperti airport, pelabuhan, MRT, LRT, dan juga kekhususan lainnya. Sehingga saat usai pembangunan bandara Bali Utara lainnya,
Mereka sudah siap mengisi tempat strategis karena mereka sudah memiliki kecakapan dan keahlian di bidangnya. Pembangunan EduTech sebagai tempat pendidikan dan pelatihan AI dan IT secara gratis. Menyiapkan berbagai program yang bisa meningkatkan indeks kebahagiaan manusia dan tidak semata-mata mengejar indeks pembangunan manusia untuk anak, remaja maupun lansia. Melakukan pelatihan entrepreneur sehingga melahirkan 1000 startup dari generasi muda. Perubahan untuk Bali yang lebih baik akan terjadi bila kita bersatu. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, Bapak masih ada waktu? Apa perlu ditambahkan? Baik, cukup? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih.